Oke, baik. Shalom. Shalom semuanya. Mari kita melambaikan tangan satu sama lain. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu lagi di dalam acara virtual meeting Bindoman. Selamat pagi kepada semua yang berada di belahan bumi Indonesia. Dan selamat petang pada para saudara semua yang ada di belahan bumi Amerika, Toronto, dan sebagainya. Kita bertemu kembali. Sebelumnya saya mau tanya, juga selamat pagi kepada Romo ya. Baik. Apakah kita semua merasa dikasihi Tuhan? Amin. Mari kita lambaikan tangan sekali lagi. Baik, kita mau angkat satu pujian ini menyatakan bahwa Allah sungguh mengasihi kita dan kasih-Nya melingkupi hidup kita. Kasih Allah melingkupi saya. Yuk kita semua nyanyi. Lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Sekali lagi yuk. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Katakan bersama. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Katakan sekali lagi. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Puji nama Tuhan, kita beri sorak-sorai walaupun kita tidak saling bertemu, kita beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Baik, para sahabat Bindoman yang terkasih, kita memiliki Bapa yang sungguh baik. Bapa yang mengerti apa yang kita butuhkan. Seringkali kita sendiri tidak tahu apa yang kita perlukan, tetapi Bapa sangat mengenal diri kita. Mari kita mengawali persekutuan hari ini dengan tanda kemenangan yang Tuhan berikan pada kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau
pada kesempatan saat ini, sekali lagi kami boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu sampai dengan saat ini, di mana kami boleh tetap dalam keadaan sehat. Terimalah Tuhan ucapan syukur dan sembah kami hanya kepadamu. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku
atas pemeliharaan-Mu Tuhan, atas kesehatan kami, atas keluarga kami syukur padamu. Mari kita tetap di dalam suasana memuji menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami telah siap untuk boleh menerima taburan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan mengurapi hamba-Mu, Romo Lulus. Biarlah segala hikmat Engkau curahkan atas beliau, sehingga apa yang Dia sampaikan Tuhan boleh memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami semua. Biarlah Roh Kudus juga menjadi pembimbing kami sehingga kami memahami dan kami siap untuk melakukan firman. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi kita sekalian. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Oh ya, di mute ya, di mute. Oke, nggak apa-apa. Baik, saudara-saudara yang terkasih, temanya luar biasa. Sengsara membawa nikmat. Sengsara membawa nikmat. Anda tahu, sengsara membawa nikmat itu sebenarnya adalah novel klasik yang ditulis oleh Pujangga Lama yang sangat terkenal pada waktu itu. Ditulis oleh Tulis Sutansati tahun 1928. Ceritanya bagus sekali, mengisahkan tentang tokohnya namanya Midun. Oke lah, demikian ceritanya. Nah, baik, sebelum kita berenang di dalam permenungan, kita berlari-lari di dalam permenungan pagi ini, marilah kita membaca kitab suci yang menjadi pendasaran atau menjadi alasan tema ini diberikan. Dari surat pertama Petrus, jadi surat pertama Petrus, ya. Yang kedua, bab 18 sampai 21. Surat pertama Petrus yang kedua 18 sampai 21. Saya akan bacakannya untuk Anda. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara-saudara yang terkasih, saudara-saudara, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Sebab untuk itulah engkau dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Wow, luar biasa saudara-saudari. Nah, mari kita merenungkan hal ini, saudara-saudari. Sengsara membawa nikmat. Sengsara membawa nikmat. Baik, mengapa tema ini dipilih? Mengapa tema ini dipilih? Ini sangat penting untuk kita. Pertama, situasi pandemi ini, COVID-19, virus ini benar-benar merusak banyak hal. Membuat kacau banyak hal. Entah itu proyek pemerintah,
proyek kita pribadi, kegiatan, karya, pelayanan, aktivitas, pendidikan, anak-anak kita bagaimana mereka belajar tidak semestinya yang seharusnya bisa tatap muka dengan para guru, bertemu teman-teman, semuanya menjadi kacau. Anda punya rencana perjalanan, entah tur, entah ziarah, atau apa saja menjadi kacau. Anda punya kegiatan ini, kegiatan itu, proyek ini, proyek itu, apa saja menjadi kacau. Bahkan, kita juga dilanda yang namanya kecemasan. Kecemasan bagaimana, Romo? Kecemasan. Saya ini positif enggak? Saya termasuk OTG? Atau apa? Atau saya malah kena? Saya merasakan misalnya penciumannya sudah hilang, saya susah bernafas, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apa hubungan situasi kita, ya, situasi yang kita alami, dengan panggilan hidup kita? Nah, di sini saudara-saudari yang terkasih, di sini yang saya mau katakan kepada Anda adalah hal ini. Konsep kita mengenai beriman itu bagaimana? Mari kita pertanyakan pada diri kita yang namanya beriman itu bagaimana lah yo? Beriman. Yang kedua, pandangan kita mengenai penderitaan itu apa sih? Pertama, beriman. Kedua, penderitaan itu apa? Ini yang menjadi penting untuk kita dan ketahui kita bersama, ini menjadi penting untuk kita semua. Karena konsep, cara pandang, pola pikir, keputusan yang kita ambil, apa yang kita katakan, kita rasakan, apa yang kita putuskan dalam suatu tindakan, dalam pekerjaan atau apa saja, saya ulangi, apa yang kita pikirkan, putuskan, dan lain sebagainya, itu sebenarnya dipengaruhi oleh konsep kita mengenai beriman itu apa. Termasuk cara pandang kita melihat penderitaan. Dalam konsep beriman, penderitaan adalah via dolorosa, adalah jalan menuju kemuliaan hidup. Nah, ini susah diterima saudara-saudariku yang terkasih. Ini sangat absurd. Bagaimana saya menderita kok mengalami kemuliaan? Ini. Bagaimana saya susah kok? Ini konsep yang saya tidak bisa terima. Nah, demikian. Banyak orang protes. Romo ini sekedar menghibur. Lewang yang meninggal suami saya kok Romo. Yang bangkrut perusahaan saya kok Romo enaknya ngomong begitu. Lihat itu saudara-saudari, konsep-konsep ini. Jadi kalau ada kata sengsara membawa nikmat, mereka nggak bisa mengerti. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama umat Buddha Kudus yang terkasih di Indonesia maupun di berbagai negara, yang saya mau katakan kepada Anda, mana yang Anda pilih? Sengsara membawa nikmat atau nikmat membawa sengsara? Sengsara membawa nikmat atau nikmat membawa sengsara? Pasti Anda pilih nikmat membawa nikmat. Tunggale akeh. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, nikmat membawa sengsara, orang korupsi, wah, foya-foya masuk penjara, sengsara. Orang pakai narkoba, wah enak, sengsara, dan lain sebagainya. Nah, sengsara membawa nikmat itu sebenarnya sangat Kristiani, saudara-saudara. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita, tadi yang dikatakan oleh Rasul Petrus, bagus sekali, saudara-saudara. Yang dikatakan Rasul Petrus itu bagus sekali. Rasul Petrus mengatakan apa, saudaraku? Rasul Petrus mengatakan apa? Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Hello. Guru kita, Tuhan kita, panutan hidup kita mengalami sengsara.
mengapa kita takut mengalami sengsara? Saudara-saudariku yang terkasih, orang harus mampu keluar dari diri sendiri untuk membangun dan menyelamatkan. Sebab itulah kasih yang sejati. Orang harus keluar dari diri sendiri. Tuh, Romo, saya sendiri susah. Saya ini begini, saya begini, dan lain sebagainya. Saya pernah membaca sebuah buku, saudara-saudari yang terkasih, tentang sengsara membawa nikmat ini. Bukan novelnya tadi, tapi ada suatu ulasan mengenai sengsara membawa nikmat. Dikatakan, hidup itu adalah suatu perlombaan. Hidup itu suatu perlombaan. Perlombaan apa, Romo? Perlombaan antara sengsara dan nikmat itu berlomba. Nah, artinya apa? Ada suatu perjuangan. Berjuang. Pengorbanan, berjuang. Anda, ibu-ibu yang terkasih, ada juga beberapa bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih, Anda pasti tahu Cak Lontong ya. Cak Lontong itu saudara-saudara pasti tahu Cak Lontong. Cak Lontong itu cerita, handphone saya ini, dia katakan handphone saya ini, dia katakan begitu. Itu saya dapat hadiah juara satu, dapat hadiah handphone ini lewat suatu pertandingan, kata Pak Cak Lontong itu. Pertandingan untuk mendapatkan handphone ini, saya harus dapat suatu pertandingan dan hadiahnya handphone ini. Nggak tanggung-tanggung, kata Cak Lontong tadi. Nggak tanggung-tanggung untuk mendapatkan handphone ini, untuk mendapatkan juara dan mendapatkan hadiah handphone ini, saya harus bertanding dengan banyak orang. 1, dengan pemilik handphone, 2, polisi, 3, orang banyak. Kesimpulannya copet, saudara. Nah, bayangkan, dan Cak Lontong mengatakan, untuk mendapatkan sesuatu saja, hal yang negatif, orang harus berjuang. Untuk mendapatkan sesuatu dari yang negatif saja, mencuri, mencopet, dan lain sebagainya, orang harus berjuang. Nah, apalagi untuk mendapatkan sesuatu yang positif. Saudara-saudari, perjuangan Anda di dunia, saya ulangi, perjuangan Anda di dunia, kalau Anda harus sakit, harus menderita, Anda harus berjuang, menderita, itu hadiahnya luar biasa, saudara-saudara. Hadiahnya itu adalah surga. Wow. Tetapi, saya pernah mengatakan dalam khotbah kan, kalau mau yang biasa-biasa saja, hadiahnya sederhana, perjuangannya sederhana, ya sudah, silakan Anda berjuangannya nggak terlalu sederhana, tidak usah ada penderitaan, yang biasa-biasa saja, hadiahnya juga sederhana, kipas angin dan blender. Hadiahnya kipas angin dan blender. Tapi kalau Anda perjuangannya luar biasa, penuh penderitaan, bahkan penuh air mata, hadiahnya surga, saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih, ini yang mau saya katakan kepada Anda. Tidak otomatis surga itu langsung jatuh ke tangan Anda, tidak bisa. Lewat suatu perjuangan, saudara-saudari. Perjuangan apa? Melawan kelemahan diri dan melawan kehendak untuk berbuat dosa, saudara-saudara. Penderitaan pasti ada. Derita pasti ada. Tidak usah takut pada saat kita menderita. Allah peduli dan mengerti kehidupan kita. Tidak usah takut, saudara-saudara. Mungkin kita nggak ngerti, mengapa Romo, mengapa anak saya sakit, mengapa saya positif COVID, mengapa saya susah, mengapa saya begini. Ingat, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Kita tidak mengerti kenapa saya positif COVID, kenapa saya susah, kenapa sahabat saya meninggal, kenapa begini. Kita tidak mengerti. Kesengsaraan melingkupi kita, kesengsaraan menjerat kita. Kita tidak mengerti. Satu perkara yang kusimpan dalam hati,
tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah mengerti, tanpa Allah peduli. Saudara-saudariku yang terkasih, tidak sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita sebagai umat beriman, Allah itu tidak peduli, Allah tidak mengerti, tidak ada. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saudara-saudariku yang terkasih, saat Anda menangis, saat Anda menjerit, saat Anda merasa, Tuhan, di manakah Engkau? Saat banyak orang mungkin meninggalkan Anda, saat Anda dihimpit, dijerat kesulitan, kesengsaraan melingkupi hidup Anda, kesengsaraan seperti merenggut hidup Anda, kesengsaraan seperti merenggut kebahagiaan Anda. Allah peduli, saudaraku. Allah mengerti. Inilah iman. Inilah iman. Allah mengerti, saudaraku. Allah peduli. Yang diminta kepada kita semua adalah semangat untuk terus berjuang. Yang diminta kepada kita semua adalah berjuang dengan iman. Yang diminta kepada kita semua adalah di tengah penderitaan, di tengah kesulitan, untuk kita merasakan kenikmatan surga saat kita menderita. Yang diminta oleh Tuhan kepada kita adalah hidup penuh perjuangan dan terus berjuang dengan iman dan punya solidaritas dan tidak egois. Mereka yang punya solidaritas tinggi dan tidak egois, mereka yang punya keyakinan iman Anda menyelamatkan Anda, adalah orang yang mengerti, mereka yang mengerti sengsara ini tidak selamanya. Saudaraku, sengsara itu ada batasnya, saudaraku. Sengsara itu seperti lautan tapi ada tepinya. Jadi sengsara itu, saudaraku, adalah ibaratnya tak ada derita yang tak bertepi. Tak ada derita yang tak bertepi. Tak ada derita yang tidak berakhir. Saudara-saudari, ini yang saya mau katakan. Perjuangan kita, perjuangan yang memerlukan iman. Perjuangan kita harus dilandasi oleh kepekaan kita terhadap gerakan Roh Kudus. Kalau kita bernyanyi, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Kalimat itu, saudaraku, kalimat itu menguatkan saudara-saudari yang lain. Ini yang saya katakan dengan penuh kesungguhan, saudara-saudariku. Sengsara membawa nikmat. Dan seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus tadi, kita dipanggil untuk mengalami penderitaan. Kita dipanggil untuk apa? Untuk mengikuti jejak Tuhan. Saya bacakan sekali lagi, untuk mengikuti jejak Tuhan, saudara-saudaraku. Perhatikan baik-baik, saudaraku, untuk mengikuti jejak Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Sebab Kristus telah menderita untuk kamu dan meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Untuk itu engkau dipanggil. Masalahnya adalah, sadarkah kita bahwa kita ini dipanggil?
Yakinlah kita, banggakah kita bahwa Anda, saya, kita semua dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Dipilih. Anda dan saya ini dipilih. Coba Anda renungkan. Dari sekian orang di dunia ini. Dari sekian orang yang ada di dunia ini. Kita semua terpilih menjadi orang Katolik, pengikut Kristus. Dan terutama Anda, terutama saya. Dari sekian orang muda yang ada di dunia ini, manusia yang ada di dunia ini, saya terpilih menjadi Romo. Anda terpilih menjadi anggota dari Bindoman, dari Bunda Kudus. Atau Anda terpilih menjadi apa saja. Tuhan memilih Anda, saudaraku. Tuhan memilih Anda. Pertanyaannya adalah, apakah aku punya keyakinan bahwa aku dipilih? Apakah aku punya keyakinan dan kepercayaan dan kebanggaan aku dipilih? Dipilih untuk apa? Dipilih untuk apa? Untuk sengsara, saudara. Lihat, Filipi 1:29. Surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi bab 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Sengsara membawa nikmat, saudara-saudaraku. Nikmatnya di mana? Nikmatnya dalam kasih Tuhan. Di mana? Bisa selama kita di dunia ini, kita mengalami kedamaian, atau pada saatnya nanti, kita menghadap Tuhan di surga, saudara-saudara. Dan ingat, derita itu ada tepinya, saudara-saudara. Derita itu ada batasnya, ada pinggirannya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap setia. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tetapi ini iman, saudaraku, ini iman. Ini keyakinan dan kepercayaan. Apakah benar kita percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik? Saudaraku, tidak mudah. Saya pun berjuang, saudara-saudari. Sebagai seorang imam, saya berjuang. Saya pun juga harus berani berkorban. Saya pun harus berani memberikan yang terbaik. Nilai kualitas iman seseorang adalah pada saat dia berani berkorban dan memberikan yang terbaik demi kemuliaan Tuhan. Karena kita tidak tahu bagaimananya nanti, kita tidak tahu. Yang kita ketahui, kita beriman kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di salah satu film yang menggambarkan mengenai kiamat dunia, film cerita orang barat, ada suatu film yang bagus sekali, saudara-saudara. Ada suatu ayat yang bagus sekali. Ayat yang luar biasa. Cerita yang luar biasa. Tentang apa? Ini yang saya mau katakan. Ada cerita yang luar biasa. Itu mengenai kisah kiamat. Tetapi apa? Ada sebuah kapal yang gambarannya seperti Nabi Nuh. Ada kapal untuk menyelamatkan. Orang berlomba-lomba. Ayo cepat masuk ke dalam kapal. Orang berlomba-lomba. Orang berlomba-lomba. Semuanya egois, ingin masuk, ingin selamat, terus egois, berusaha masuk. Perhatikan baik-baik. Orang egois. Lihat, tadi saya mengatakan kualitas orang beriman adalah kalau dia punya solidaritas tinggi, tidak egois. Apapun yang dilakukan demi kemuliaan Tuhan, bahkan dalam sengsara sekalipun, itu kualitas orang beriman. Dan dalam film yang saya ceritakan ini, si tokoh dalam film tadi bersama dengan orang-orang lain berusaha untuk masuk ke kapal untuk selamat dari kiamat itu. Tetapi apa yang terjadi dari bencana itu?
Nah, apa yang terjadi? Pada saat orang berlomba-lomba masuk ke dalam kapal, ada seorang ibu yang jatuh. Seorang ibu tua yang jatuh. Dan tidak ada satupun orang yang peduli kepada ibu tadi. Mereka berlari masuk ke dalam kapal, ibu itu hampir terinjak-injak. Si tokoh dalam film tadi, dia tadinya juga berjuang mau masuk, tapi dia melihat ibu itu, dia tolong ibu itu. Pelan-pelan dia tolong. Tolong. Sebenarnya si tokoh dalam film tadi bisa selamat masuk ke dalam kapal. Tetapi karena dia menolong ibu tadi, dia terlambat masuk kapal. Akhirnya kapal itu ditutup, kapal itu jalan. Saudara-saudari, si tokoh dalam cerita tadi dan ibu yang ditolongnya yang jatuh tadi tidak sempat masuk ke dalam kapal untuk menyelamatkan diri. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudariku? Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan pada waktu si tokoh dalam film tadi menolong ibu tadi, dia telah mengikuti suara hatinya yang dibisikkan Tuhan sendiri untuk menolong ibu tadi, meskipun akhirnya dia tidak bisa masuk ke dalam kapal. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Bencana yang luar biasa itu bukan menghantam si tokoh tadi dan ibu tadi, tapi justru menghantam kapal itu, saudara-saudara. Kapal itu tenggelam, dan si tokoh tadi dan ibu tadi selamat, saudara-saudara. Selamat, saudara-saudara. Nah, saudara-saudari yang terkasih, inilah hal satu yang luar biasa. Tadi dikatakan, saudara-saudara. Mereka yang memiliki keyakinan dipanggil Tuhan adalah mereka yang berani berjuang dalam hidup. Dan perjuangan kita ini bukan perjuangan ecek-ecek, saudara-saudara. Benar-benar perjuangan. Yang saya katakan itu benar. Anda mengalami derita. Saya tahu sebagai ibu rumah tangga, Anda punya anak, Anda punya menantu, dulu punya perentua dan lain sebagainya. Anda punya keluarga, mungkin suami Anda dan lain sebagainya mengalami penderitaan. Anda mengalami kesulitan, beban-beban hidup. Tapi satu hal, Tuhan ada dan Tuhan peduli dengan Anda. Kalau tadi ada kalimat sengsara membawa nikmat, sengsara membawa kebahagiaan, itu bukan berarti Anda mencari masalah dengan membuat masalah menjadi sengsara. Bukan. Tetapi pada saat Anda mengalami kesengsaraan itu dengan penuh iman, Anda berkata, Tuhan, aku percaya bahwa ini ada akhirnya dan akhir yang bahagia bersama dengan Engkau. Dan ini adalah iman, saudaraku. Pada saat Anda mengalami derita, pada saat Anda mengalami beban hidup, apapun beban Anda, apapun beban Anda, yakinlah, semuanya akan berakhir dengan berbahagia. Tomorrow will be better. Esok akan menjadi lebih baik. Saudara-saudariku yang terkasih, keyakinan ini yang harus kita pegang dalam hidup. Keyakinan ini, bahwa saya dipanggil. Tadi, surat Rasul Petrus tadi mengatakan, aku ini dipanggil, Anda dipanggil oleh Tuhan untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus. Saya katakan sekali lagi, saudara-saudariku yang terkasih, kita dipanggil untuk mengikuti jejak Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini keyakinan, saudaraku. Ini kepercayaan. Dan pegang itu di dalam hidup. Pegang itu. Seberat apapun masalahmu, sesulit apapun deritamu, seperih apapun yang kau alami, saya beritahu, selama Anda masih hidup, berarti terbuka kesempatan Anda untuk mengalami kebahagiaan. Tetapi andai kata pun Anda dipanggil Tuhan, harus mati. Harus mati.
Apa yang kita takutkan? Kematian, penderitaan tidak menakutkan para pengikut Kristus. Sekali lagi saya katakan, tidak menakutkan. Itulah iman kita. Itulah yang harus kita yakini dengan kebenaran. Dan itulah yang dipertahankan selama ribuan tahun. Sehingga ada para martir, ada Santo Santa, ada orang-orang seperti Mother Teresa, ada orang-orang seperti Santa Agatha, Cecilia Agnes, dan lain sebagainya. Ini yang harus kita pegang. Kalau kita tidak memiliki itu, apa yang kita andalkan dalam hidup ini? Saudaraku, saudariku. Untuk melawan tipuan setan, untuk melawan godaan setan, tidak ada jalan lain, salib, saudara-saudari. Tidak ada jalan lain. Tidak ada alternatif lain, salib. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin ada sedih, mungkin Anda menangis dalam derita Anda, mungkin Anda menjadi Tuhan, mengapa hidupku begini? Ada lagunya kan? Mengapa hidupku terus begini, dengan derita yang tiada akhir. Apakah salahku dan apa dosaku sampai ku begini? Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Itu orang tidak beriman, saudaraku. Itu orang yang tidak beriman. Tetapi orang yang beriman, orang yang menyadari bahwa dirinya dipanggil Allah untuk mengikuti jejak Kristus. Saya ulangi, untuk orang yang beriman, orang yang sadar akan panggilan hidupnya untuk mengikuti jejak Tuhan. Seperti yang dikatakan Rasul Petrus tadi, mengikuti jejak Tuhan. Baca sekali lagi, saya baca berkali-kali, untuk mengikuti jejak Tuhan, saudaraku. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara-saudari, kita dipanggil untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus. Amin. Kita dipanggil untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus. Mungkin Anda menangis, Anda menjerit, Anda mungkin protes dalam hati Anda. Tapi iman Anda harus lebih kuat dari derita Anda. Sehingga Anda berani mengatakan, Tuhan, terima kasih aku boleh mengalami seperti ini. Aku boleh mengalami sengsara dan yang akhirnya, muaranya, ujungnya, tepinya adalah kebahagiaan di dalam Engkau. Aku boleh mengalami derita, dan aku yakin derita itu ada tepinya, ada akhirnya di dalam Engkau. Saudara-saudari yang terkasih, ini yang saya mau katakan kepada Anda. Setiap penderitaan ada akhirnya. Setiap sengsara ada akhirnya. Setiap kesulitan ada akhirnya. Tinggal believe or not, percaya atau tidak. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan ingin kita semua selamat. Dan Tuhan memberkati kita semua, saudaraku. Tuhan memberkati kita semua. Pegang keyakinan itu dalam hidup. Sesulit apapun, seberat apapun, tetap teguh. Pandemi boleh ada. COVID-19 menghantam diri kita. Kesulitan ekonomi menghajar hidup kita. Tapi satu hal, saudaraku. Iman Anda harus tetap tegar, saudaraku. Iman Anda tetap tegar.
Anda boleh menangis. Saya katakan, Anda boleh menangis, tapi bukan untuk penderitaan Anda, tapi penderitaan orang lain. Menangislah, keluarlah air mata, bukan untuk deritamu. Tangismu, air matamu, untuk orang lain yang menderita. Sedangkan tangis untuk dirimu sendiri tidak ada. Karena apa? Karena Anda bangga dengan derita itu. Karena derita itu jalan menuju kemuliaan Tuhan. Setiap orang Kristiani, setiap pengikut Kristus dipanggil untuk apa? Untuk apa? Untuk menjalani penderitaan karena mengikuti jejak Tuhan. Tuhan, saudaraku, kita ini dipanggil untuk mengikuti jejak Tuhan, dan Tuhan kita itu menderita. Jadi jangan takut dengan penderitaan. Saya katakan sekali lagi, kalau Anda menangis, menangislah untuk orang lain. Menangislah untuk dosa-dosa orang lain. Menangislah, jangan menangis untuk diri sendiri. Karena penderitaan itu adalah kebanggaan, jalan menuju kemuliaan. Karena derita itu menuju kemuliaan Tuhan. Amin. Dan inilah dikatakan dalam kitab suci, saudaraku. Lihat apa yang dikatakan Yesaya. Apa yang dikatakan Yesaya 53 ayat 56. Yesaya mengatakan apa? Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudaraku, Yesaya sudah mengatakan itu. Yesus menderita untuk kita. Kita semua pengikutnya dipanggil. Artinya kalau kita mengalami bilur-bilur penderitaan. Halo? Maaf terputus. Kita mengalami bilur-bilur penderitaan. Tidak usah takut, saudaraku. Tidak usah takut. Ingat, saya katakan sekali lagi. Kalau Anda menangis, menangislah karena penderitaan orang. Kalau Anda menderita, menderitalah karena penderitaan orang. Dan jangan pernah menangis karena derita sendiri. Jangan. Menangislah karena derita orang. Artinya, Anda berempati dengan orang. Karena Yesus pun berempati dengan kita. Kita pengikutnya berempati dengan sesama kita. Sedangkan kalau kita sakit, kita menderita, katakan, Tuhan, terima kasih aku boleh sakit, Tuhan. Terima kasih aku boleh menderita. Karena ini persembahanku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Jalankan itu dalam hidup Anda, saudara-saudara. Maka sengsara akan membawa nikmat. Sengsara membawa kebahagiaan di dalam hidup Anda. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Apabila ia jatuh, tak akan dibiarkan. Nah, dan seterusnya. Seperti itu lagunya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itu hal yang sudah saya sampaikan kepada Anda. Semoga permenungan pagi ini menguatkan Anda. Sengsara membawa nikmat, sengsara membawa kebahagiaan di dalam Tuhan. Sengsara yang kita alami bukan sengsara yang sia-sia, yang konyol, tapi sengsara dalam Tuhan. Tuhan memberkati Anda. Saya kembalikan ke host. Silakan. Baik, terima kasih kepada Romo Lulus pagi ini yang sangat hebat. Senyum sehat selalu. Amin. Ya, kita akan ada beberapa pengumuman untuk Bindoman minggu depan. Kita akan dilayani bersama Romo Andang dengan judul Bertahan Hidup bersama Bunda Maria. Silakan Ibu Bapak, Suster tetap bersama kami Bindoman Selasa depan tanggal 13 Oktober pukul 10 seperti biasa. Meeting ID dan password selama ini tetap terus. Jadi ibu-ibu kalau yang lupa, aduh linknya mana ya, belum di-share, tidak usah bingung. Meeting ID kita tetap selalu dengan password juga Bindoman.
dan selalu diadakan pada hari Selasa jam 10 pagi. Kemudian komunitas Bunda Kudus juga mengadakan kursus Alkitab de Verbum yang diselenggarakan setiap hari Kamis pukul 10. Kamis ini kita bersama dengan Romo Yosef Indra Kusuma dengan tema perkawinan dan imamat. Setiap hari Kamis pukul 10. Meeting ID juga sama, hanya passwordnya KADV. Silakan Ibu Bapak bersama kita untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran. Bagi yang terbeban untuk memberikan persembahan kasih buat pelayanan kami, bisa transfer ke BCA atas nama Ibu Cio Aida Indrawati atau Ibu Anyes dengan nomor 088 544 6456. Silakan di capture, difoto untuk disimpan, untuk ditransfer setelah ini. Kami selanjutnya kita lanjutkan dengan lagu penutup, pujian-puji penutup, kemudian minta tolong Romo untuk berkat penutupnya nanti. Terima kasih. Silakan Grace. Baik, terima kasih Romo Lulus untuk firman-Nya yang telah diberikan. Mari saat ini kita mau menyanyikan lagu penutup. Kita mau tetap setia kepada Tuhan, mengasihi Dia dan percaya atas penyelenggaraannya dalam hidup kita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan pada hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah menyapa dan mengingatkan setiap dari kami, untuk kami boleh tetap setia, untuk kami boleh tetap mengucap syukur bahkan di dalam keadaan yang nampaknya sulit, nampaknya sengsara. Karena kami percaya Tuhan di dalam Engkau akan memberi kepada kami kekuatan untuk menanggungnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan Romo. Bapa yang Maha Kasih, mohon berkat-Mu untuk segenap umat yang mengikuti di Zoom ini yang diadakan oleh Bindoman, oleh Bunda Kudus. Berkatilah keluarga mereka semua, berkatilah kesehatan terutama selama pandemi COVID-19 ini. Berkatilah usaha anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Selamatkanlah mereka semua, entah yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, semuanya saja ya Tuhan. Kasihanilah anak-anak-Mu ini, berkatilah mereka. Dan dengan sepenuh hati, hamba-Mu yang rendah ini mohon berkat untuk anak-anak-Mu ini.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan memberkati Anda. Dadah.